iblis berusaha menekan, memisahkan dan mencuri kami dari Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan tangan Tuhan yang hebat yang membela kami. Terima kasih Tuhan. Biar tubuh, jiwa dan roh kami, hati pikiran kami menyadarinya bahwa jikalau bukan Tuhan, maka semua yang ada sampai hari ini tidak akan kami alami. Dan terpujilah Engkau Tuhan yang membuat semua itu menjadi indah. Terima kasih. Biar firman Tuhan malam hari ini menolong kami untuk boleh terus memandang Tuhan dengan cara yang berbeda, sehingga kami terus mau mengikut dan percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Cek. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan, kita ada di penghujung tahun ini, di hari ke-365 di tahun 2025 ya. Kita bersyukur sekali. Tadi kita mulai ibadah jam 5:30 dan kita memuji Tuhan. Lalu kita sekarang mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur sekali bahwa momen-momen beribadah di akhir tahun itu adalah sesuatu yang istimewa. Katakan sesuatu yang istimewa. Saudara, waktu saya kuliah di Bandung dan kebiasaan kami orang Tapanuli, kalau Natal dan Tahun Baru itu pulang kampung, begitu. Karena keterbatasan biaya, tidak naik pesawat, tapi naik kapal laut. Nah, dan tahu ke saudara, jadwal kapal laut tidak mengikuti jadwal kita, tapi kita harus ikuti dia. Dia tidak ada setiap hari, kadang per minggu. Sehingga saya pernah ngalami malam Natal 24 Desember itu di atas kapal laut, dan tanggal 31 Desember di atas kapal laut juga. Jadi saya pernah Natalan di laut dan saya pernah Tahun Baruan di laut. Tidak ada keluarga di sana, tetapi ada teman satu kapal. Ribuan orang di sana. Saudara, saya berpikir mengapa sampai ada suku tertentu atau mungkin kelompok orang tertentu yang membudayakan baik Natalan, Tahun Baru, kumpul bersama, bukan karena masalah makan, bukan karena masalah minuman atau apa yang ada, tetapi momen di mana keluarga berkumpul bersyukur bersama. Itu sangat indah, amin. Itu sangat indah, gitu loh. Sampai Natal kemarin, perayaan Natal, Tante Oca, Kakak Oca mau pulang tapi nggak bisa. Sampai ada lagunya ya, Desember sudah di ujung Tanjung, air mata balando. Kalau bisa minta kali ini saja, beta mau pulang. Nah, saudara dengar baik-baik. Ada satu tradisi di dalam keluarga kami yang mungkin juga tradisi dalam keluarga saudara. Ketika merayakan Natal dan Tahun Baru, itu saling ngobrol. Ngobrol untuk menceritakan apa yang terjadi sepanjang tahun. Dan ya salah satunya juga adalah maaf-maafan. Betul ya? Lalu juga menyampaikan yaitu apa harapannya untuk tahun di depan. Kalau bahasa kerennya kan mensyukuri dan juga membuat resolusi tahun di depan. Namun tahukah kita bersama bahwa sekali lagi jikalau bukan Tuhan yang menyertai tahun 2025, maka kita juga akan kehilangan kendali untuk menjalani tahun 2026. Saudara, karena perjalanan hidup, sama-sama katakan perjalanan hidup. Sekali lagi, perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu seperti sebuah simfoni. Simfoni itu adalah beberapa hal yang berbeda yang dirangkai oleh seorang yang namanya konduktor sehingga menghasilkan bunyi atau instrumen yang indah didengar. Nah, seperti suara saya, saudara dengar bagaimana bassnya, bagaimana baritonnya, seperti suara saya enak di telinga saudara atau tidak. Jadi ada yang mengatur itu. Di dalam hidup kita juga ada seperti itu. Ada sang orkestra,
sang komposer atau yang memimpin, konduktor, yang memimpin untuk semua tim orkestra itu menjadi sebuah simfoni yang indah. Katakan sama-sama, simfoni yang indah. Sekali lagi, simfoni yang indah. Nah, simfoni yang indah itu kadang-kadang gak teratur. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang cepat tanggap untuk cepat duduk, ada yang mau jual muka untuk tetap berdiri. Semua hal-hal ini mendorong kita untuk boleh menyadari ada sesuatu di balik itu yang bekerja. Ada Tuhan di balik peristiwa suka, ada Tuhan di balik peristiwa duka. Ada Tuhan di peristiwa sukses, ada Tuhan di peristiwa gagal. Ada Tuhan di peristiwa sakit, ada Tuhan di peristiwa kita sembuh. Sekali lagi, kita tidak mau membuat sebuah pengertian dan kesimpulan dalam hidup kita bahwa Tuhan hanya ada dalam kondisi X, Y, Z. Tetapi Tuhan ada dalam kondisi A sampai Z. Katakan amin. Boleh sama-sama katakan, Tuhan itu ada dalam A sampai Z. Nah, ngerti maksudnya ya, A sampai Z. Tuhan itu ada dalam segala hal. Masalahnya adalah kita gak bisa atau kadang-kadang gak merasakan Tuhan ada di sana. Makanya judul khotbah hari ini adalah di penghujung tahun, jikalau bukan Tuhan. Kadang-kadang kita gak sampai ke sana karena banyak momen dalam hidup kita gak rasa itu Tuhan. Sehingga kita berkata itu saya. Jikalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya saya dong. Jikalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya orang lain. Jikalau bukan Tuhan siapa lagi? Setan. Saudara dengar baik-baik. Kita mau sama-sama memiliki konsep seperti di firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memulai, yang menyertai sampai mengakhiri, maka itu tidak menjadi sebuah simfoni yang indah. Itu akan terus menjadi sebuah pencarian. Ada seorang berkata seperti ini. Semua yang kau terima, emas, perak, harta, kekayaan, kedudukan, popularitas, tanpa Tuhan, akan tetap meninggalkan kekosongan dalam hidup. Akan tetap meninggalkan kekosongan dalam hidup. Bukan berarti uang, emas, kekayaan, jabatan, posisi yang baik, hubungan rumah tangga yang baik tidak penting. Itu penting. Tetapi tanpa Tuhan, selalu masih ada kekosongan di dalamnya. Karena penyempurna segalanya adalah Tuhan. Katakan, penyempurna segalanya adalah Tuhan. Sekali lagi, penyempurna segalanya adalah Tuhan. Saudara, kita lihat sama-sama firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat 2-14 kita baca. 2 minggu lalu saya mengkhotbahkan 1 Samuel 3. Yaitu dari Ikabod kepada Immanuel. Di 1 Samuel pasal 3 bagaimana tabut Tuhan dicuri karena Imam Eli anaknya tidak menghormati Tuhan. Bangsa Israel itu tidak hidup takut akan Tuhan sehingga mereka kalah berperang, tabut Tuhan diambil dan mereka mengalami penjajahan demi penjajahan. Dari situ terus yang namanya tabut Tuhan itu tidak bersama dengan mereka. Kehadiran Tuhan tidak dirasakan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan membangkitkan seorang nabi bernama Samuel untuk bisa menolong, memimpin untuk tabut Tuhan itu kembali ke kediamannya, yaitu ke tengah-tengah bangsa Israel, belum ke tempat nanti yang istana yang akan dibangun oleh Daud. Tetapi kita lihat sama-sama bagaimana bangsa Israel ini mengalami bahwa jikalau bukan Tuhan maka mereka tidak akan terbebas. Mereka mengalami yang namanya sebuah penjajahan, siksaan, tekanan dari orang Filistin yang membuat hidup mereka tidak baik. Mari kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2. Kita akan baca sampai ayat 14. Mari bangkit berdiri bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 14. Oke ya. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat 2, 1, 2, 3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan.
Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ini menarik. Bangsa itu punya sebuah musuh namanya Filistin. Memang ini masih ada diskusi panjang sampai hari ini. Apakah Filistin yang ada dalam Alkitab ini sama dengan Palestina yang ada sekarang? Ada dua pandangan. Ada yang berkata sama, ada yang berkata tidak. Kita tidak membahas itu hari ini. Itu akan dibahas di Bible Study. Makanya ikut Bible Study. Oke, nah sama-sama katakan Filistin. Saudara, Filistin ini di dalam Alkitab menarik. Artinya ada satu pengertian, yaitu dalam dua hal saya boleh gambarkan. Yaitu asing, yang kedua membuat tidak indah. Gitu loh, sekali lagi asing, aneh, dan membuat tidak indah. Saudara, kenapa ini penting? Dengar baik-baik, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikuduskan, dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Namun dalam perjalanannya mereka bertemu dengan bangsa Filistin ini. Memang ada di kitab Kejadian dikatakan Filistin, tetapi paling banyak mulai dicatat dari kitab Yosua. Bagaimana sepanjang perjalanan mau ke tanah Kanaan, ada sekelompok bangsa yang namanya Filistin. Mereka ini bukan bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Tapi tahukah saudara, kenapa saya mengambil
arti Filistin itu yaitu asing dan membuat tidak indah. Yaitu orang Filistin ini tidak mau dikatakan sama dengan bangsa-bangsa yang di Kanaan. Dan mereka punya api yang asing. Mereka punya Allah yang asing, yang berbeda dengan bangsa Israel. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang Filistin ini selalu menggoda bangsa Israel untuk mereka akhirnya memiliki hubungan sehingga mereka saling kawin-mawin dan akhirnya bangsa Israel ini mengikuti Allah bangsa Filistin. Menjadi tidak indah. Perjalanan bangsa itu menjadi tidak indah menuju rencana Tuhan. Dan bangsa Filistin ini, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka ini terus memerangi bangsa Israel dimanapun mereka itu tidak berhenti. Dan mereka ini sudah dihancurkan, mereka bangkit lagi dan terus. Mereka merasa bahwa bangsa Israel ini satu-satunya bangsa yang harus mereka taklukkan. Dan kalau mereka berhasil taklukkan, maka mereka bisa berhasil taklukkan bangsa yang lain. Karena mereka lihat bangsa Israel ini punya sesuatu di dalam hidup mereka yang tanda kutip tidak bisa ditumbangkan oleh orang Filistin. Makanya kita lihat, saudara masih ingat ada perang bangsa Israel dengan bangsa Filistin yang paling besar, yaitu yang cerita siapa? Daud dan Goliat. Bangsa Filistin ini punya tentara yang banyak. Mereka punya tentara yang terlatih, punya alat-alat perang. Mereka ini punya strategi, gitu loh. Tetapi bangsa Israel tidak punya, atau punya sedikit. Tapi mereka punya Allah yang maha kuasa, yang tidak dipunyai bangsa Filistin. Nah, ketika Tuhan taruh ayat ini di dalam hati saya menyadari sepanjang tahun mungkin ada kesan, perasaan atau hal yang dialami oleh bangsa Israel dengan Filistin yang kita alami. Yaitu apa? Hal yang asing. Hal yang asing atau api yang asing atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami yang namanya jalan Tuhan harusnya seperti ini, tapi saudara tertarik untuk seseorang atau sesuatu yang namanya Filistin yang menggoda sepanjang tahun ini sehingga kita keluar dari rencana Tuhan itu. Itu seperti model Filistin sepanjang tahun ini. Contoh salah satu, saya boleh kasih tahu sama saudara. Satu kali pernah melayani Tuhan, saya khotbah di satu tempat. Saya udah mempersiapkan materi khotbah itu. Lalu karena seseorang yang hadir di situ adalah seorang tanda kutip sangat terhormat, begitu loh ya. Saya mengganti yang namanya khotbah itu demi untuk dia, begitu loh. Itu seperti Filistin, saya tergoda dan ikut. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sampai khotbah itu selesai, saya nggak enak banget. Dan orang yang dengar ini juga, itu Pak Pendeta ngomong apa ya? Paham maksudnya? Padahal itu khotbahnya bagus loh, mantep khotbahnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan dengan jalannya Tuhan. Jadi saya mau tergoda. Jadi Filistin yang ada di sekitar kita menggoda. Kalau di sini dua hal terbesar bangsa Filistin itu goda, yaitu dalam hal seksual, itu yang pertama. Yang kedua dalam hal menyembah Allah mereka. Allah mereka lebih mudah ditemui dibanding dengan Allah bangsa Israel. Seakan-akan begitu. Nanya nih, kira-kira apa Filistinmu? Apa yang menggoda saudara? Yang membuat kita nggak sampai pada rencana Tuhan yang indah? Nah ini apa nih? Kita harus cross check. Dan kalau kita sudah temukan, tahun ini sebelum berakhir itu harus diselesaikan. Nggak bisa ikut lagi di tahun 2026. Katakan amin. Penggoda itu, penipu itu harus berhenti, harus selesai. Oleh sebab itu kita lihat, Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Bangsa Israel berusaha mencoba. Mereka buat hukum, ditegakkan. Nggak boleh berhubungan dengan orang Filistin. Tetap aja ada warganya yang pergi. Nggak boleh, semuanya. Semua mereka udah berusaha, nggak bisa. Tetapi kita tahu tadi baca ayatnya. Selama ini tangan mereka yang berperang melawan Filistin, melawan penggoda itu. Tetapi di sini dikatakan tangan Tuhan yang melawannya. Tangan Tuhan yang melawannya. Filistin ini gambaran iblis yang terus menggoda dan menjatuhkan, membelokkan manusia dari rencana Allah. Dan dengar baik-baik, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya.
Benar loh, harta bisa menggeser kita dari Tuhan. Keinginan terkenal, keinginan untuk posisi yang baik, itu bisa menggeser kita. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana karya Tuhan sehingga kita bisa menapaki, mensyukuri tahun 2025 dan menapaki tahun 2026 dengan baik. Lihat ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di sini dan saya bisa urutkan yang namanya ayatnya, tetapi prinsipnya mungkin tidak harus berurut. Coba lihat, yang pertama, bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini dan tahun depan. Yang pertama, yaitu hal yang harus kita concern adalah soal waktu. Katakan sama-sama, waktu. Sekali lagi sama-sama, waktu. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu ini karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara isi waktu dengan apa? Kalau lihat ayat 2, lihat ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu berapa tahun? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel ngapain? Mengeluh. Saudara dengar baik-baik. Mengeluh selama 20 tahun. Coba cek sepanjang tahun ini. Apa yang kau isi dengan waktu hidupmu? 20 tahun mengeluh. Saya nggak bisa bayangkan wajahnya orang yang mengeluh 20 tahun. Mungkin kinesioterapi pun nggak bisa memperbaikinya lagi. Saudara coba bayangkan wajah orang yang mengeluh. Saudara suka nggak mengeluh? Oke, sekarang saya ganti. Saudara pernah mengeluh? Pernah suami, istri, orang tua, anak Anda mengeluh? Bagaimana wajahnya waktu dia mengeluh? Bagus atau tidak? Kusut. Dan bayangkanlah kusut selama 20 tahun. Betul? Saudara bayangkan. Saya nanya, kalau orang mengeluh, menurut saudara itu senang atau tidak? Tidak. Aduh, saudara bayangkan. Dia mengeluh semuanya. Dia datang di GKKD di sini, dia mengeluh. Kenapa lampunya ini begini? Belum nyala lampunya di luar, dari kemarin janji-janji mau diperbaiki. Janji-janji tinggal janji. Kenapa ini kamar mandinya? Mengeluh semuanya. Tidak ada yang bersyukur. Saudara lihat sepanjang 2025 ini, saudara paling banyak mengeluh atau bersyukur? Coba lihat dulu pasangannya. Lihat dulu, ingat-ingat dulu. Orang tua lihat anaknya, anaknya lihat orang tua. Kira-kira paling banyak mengeluh atau bersyukur ini sepanjang tahun ini? Paling banyak protes, marah, ya. Bamak banyak mengeluh. Dengar baik-baik. Dengar, ini menarik. Sekali lagi, ini sesuatu yang tidak biasa dan jangan dilakukan. 20 tahun yang namanya tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan, di mana Tuhan sumber segalanya. Tuhan sumber segalanya ada bersama dengan mereka, tapi mereka masih mengeluh. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini bukan berarti Tuhan hadir atau tidak. Bukan. Tetapi masalah hati mereka yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka salah memandang Tuhan. Mereka salah sehingga akhirnya mereka mengeluh kepada Tuhan. Saudara lihat, nanti kita lihat apa yang harus diperbaiki supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tadi bicara soal waktu. Lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan apa? Dengan apa? Oke, sekali lagi sama-sama katakan, berbalik kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Jadi sekarang baik-baik saudara, walaupun 20 tahun yang namanya tabut Tuhan itu ada bersama dengan mereka, tapi nggak segenap hati. Saudara dengar baik-baik. Kemarin saya baca sebuah kisah, ada seorang perempuan, ibu, jadi menulis kisahnya, ini kisah nyata. Jadi 45 tahun dalam pernikahan mereka. Sebenarnya dari 45 tahun pernikahan mereka, 40 tahun sang ibu itu menahan diri untuk tidak bercerai. 5 tahun pernikahan pertama dia sudah mau bercerai. Lalu ditanya, ini sekarang sudah 45 tahun sejak menikah, kenapa tidak bercerai? Dia bilang,
Karena saya punya alasan yang lain. Saya kira alasannya yang baik. Dia bilang apa? Demi anak saya. Terus apa? Selama 40 tahun dia tidak mencintai suaminya. Bayangkan saudara. Hidup dalam rumah tangga. Dia tetap masak, melayani suami, ngurus rumah tangga. Tapi dia tidak mencintai suaminya lagi. Hatinya sudah tertutup. Bangsa ini punya tabut Tuhan selama 20 tahun bersama dengan mereka. Tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Hati-hati. Sepanjang tahun ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita beribadah. Tapi hati kita benar-benar kepada Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan. Segenap hati. Katakan sama-sama, segenap hati. Ini hal yang sangat kuat Tuhan bicara waktu ibadah hari Minggu kemarin. Kita nyembah Tuhan setelah ibadah hari Minggu kemarin. Dan bagaimana Tuhan bicara ini. Segenap hati. Saudara dengar baik-baik. Kasih kita kepada pasangan kita bisa luntur loh. Bisa. Hati-hati. Kasih kita kepada Tuhan juga bisa luntur. Hati-hati. Makanya Tuhan mau urus ini. Mengurusi hati kita. Katakan mengurus hati. Saudara dengar baik-baik. Kita nggak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau hati kita belum beres. Betul. Kita nggak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau hati kita belum beres. Seorang tokoh di Alkitab bernama Yusuf. Yang dia dibully, dicurangi, dihianati. Bahkan hilang dari kakak, kartu keluarga. Dianggap sudah mati. Tidak diharapkan di keluarga. Saudara lihat, orang begini harusnya bunuh diri. Tapi dia tidak memilih bunuh diri. Ketika hatinya beres. Dia mengampuni orang tuanya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Dia bilang apa? Engkau mereka-rekakan hal yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekannya untuk apa? Kebaikan, untuk keselamatan sebuah bangsa yang besar. Kalau hati kita nggak beres, kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja. Jujur, kita akan anggap itu malapetaka. Saudara, itu yang membedakan Yudas dengan Petrus. Sama-sama S belakangnya. Sama-sama mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi lihat apa yang terjadi. Yudas setelah mengkhianati Yesus, menyesal. Petrus menyesal juga. Tapi Yudas menyesal, dia nggak datang kepada Yesus. Dia datang ke tiang gantungan. Petrus, dia tahu dia nyangkal Tuhan Yesus. Dia menyesal. Makanya apa yang terjadi? Dia lari ke kubur Tuhan Yesus. Dia kejar itu permintaan maaf. Saudara, karena apa? Dengar, hatinya dibereskan. Coba lihat sepanjang tahun ini bagaimana hati kita. Apakah hati kita full segenap hati mengasihi Tuhan? Atau separuh-separuh, setengah-setengah? Saudara boleh tahu masakan istri enak atau tidak? Itu tergantung kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya lagi ceria, wuish, betul? Wah, banyak bonusnya. Iya, dimasakan, kasih kopi, pulang dipijit. Ya, saudara dengar baik-baik. Katakan sama-sama, hati. Sekali lagi, segenap hati. Orang yang bisa merasakan Tuhan bekerja, yaitu orang yang segenap hatinya untuk Tuhan. Lihat, yang selanjutnya. Apa yang membuat hati mereka, yaitu apa? Lihat itu dikatakan lanjut, jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan apa? Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Beribadahlah hanya, katakan sama-sama, hanya. Sekali lagi, hanya. Selama 20 tahun bangsa ini punya tabut Tuhan, tapi mereka tidak hanya kepada Tuhan. Mereka masih punya ilah lain. Jujur saudara, dengar baik-baik. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita punya kemampuan menciptakan Allah-Allah lain dalam diri kita. Kita ahli dalam hal itu. Apa Allah-Allah lain yang kita ciptakan? Yang kita bisa buat dia, kejar dia seperti mengejar Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan. Ini Allah lain.
Dia punya yang namanya tabut Tuhan, tapi dia punya Allah lain. Sekali lagi, harta tidak salah. Tapi spirit Filistin bisa membuat Allah itu menjadi Allah lain. Harta itu menjadi Allah lain. Saudara masih ingat Ananias dan Safira? Betul? Waktu Petrus berkhotbah, mereka bertobat. Jemaat mula-mula bertambah. Dan mereka bilang, banyak orang miskin, kita harus tolong. Tuhan sentuh hatinya Ananias dan Safira. Dia jual itu yang namanya tanah, mau dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara lihat, mereka beribadah, mereka bertobat. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka ciptakan Allah yang lain, yaitu apa? Ketamakan. Ketamakan. Saudara dengar baik-baik. Ada Allah lain, hati-hati, beribadah hanya, katakan sama-sama, hanya. Kalau saudara punya pasangan, ya hanya kepada dia. Dulu pembimbing saya ngomong, Agus, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, lihat. Tapi kalau sudah menikah, pakai kacamata apa? Kuda, hanya lihat pasanganmu. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik, hanya kepada Tuhan. Jujur, spirit Filistin ini menggoda kita untuk apa? Hanyanya itu tidak hanya, tetapi ada yang lain. Ada ilah yang lain. Pekerjaan, keluarga, bisnis, pelayanan, sekali lagi itu tidak salah. Tidak salah. Tapi ketika spirit Filistin itu berusaha menggoda, membuat kita menyeberang sehingga kita tidak menjalani perjalanan yang indah untuk sampai kepada Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Lanjut. Dikatakan ayat 4. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi momen mereka segenap hati hanya beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Lihat, ada movement. Ayat 5, berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Sama-sama katakan Mispa. Mispa itu dalam bahasa aslinya adalah tempat pengintaian. Apa yang terjadi? Mereka mengintai, mereka apa yang lakukan di sana? Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-5 sudah. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi lihat apa yang terjadi setelah mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka membangun yang namanya mesbah, ada tempat pengintaian. Ayat 6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Itu sebagai bukti pertobatan, sebagai bukti hati mereka. Air juga pada saat itu adalah komoditi yang sangat mahal, dan mereka berkata kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu, mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi mereka mengakui dosanya. Dengar, orang yang tidak mengakui dosa susah untuk melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudara masih ingat, kalau umpamanya kita tidak mengaku dosa, maka apa yang terjadi? Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Berarti kalau kita nggak mengakui dosa kita, kita nggak bisa melihat kesetiaan dan keadilan Tuhan. Jadi kalau tahun 2025 ini kau teriak sama Tuhan, Tuhan curang, Tuhan tidak adil, kayak papa mama saya. Saudara dengar baik-baik, siapa tahu ada yang dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Di ayat 6, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya lanjut ayat 7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja orang kota Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka apa? Ketakutanlah mereka menghadapi orang Filistin. Ini yang terjadi, saudara, dengar baik-baik. Ada trauma masa lalu, katakan trauma masa lalu. Semua orang punya trauma, tapi dengar baik-baik bagaimana mereka mengatasi traumanya. Orang Filistin bilang gini, lihat, mereka kumpul di satu tempat, berarti lebih mudah dibunuh, dimusnahkan, genosida, lebih mudah. Dan mereka menangis, cemen, ketakutan mereka. Mereka pindah, keluar, lari dari kampung halaman mereka. Mereka pergi ke Mispa di sana. Saudara dengar baik-baik.
Dengar baik-baik. Iblis Filistin ini selalu datang mengintai, menjebak mereka. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Trauma masa lalu, yaitu bangsa Israel ini bertahun-tahun dibunuh, bertahun-tahun disiksa oleh orang Filistin. Tiba-tiba trauma itu datang, padahal di hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, masih di hadirat Tuhan. Mereka sedang berpuasa, katakan sama-sama berpuasa. By the way, ini salah satu yang Tuhan dorong tahun 2026. Saya dorong saudara banyak berpuasa. Saya sendiri akan melakukannya, tapi saya ajak jemaat ini. Ada hal yang sungguh kita butuh tangan Tuhan menolong untuk tahun 2026. Ketika banyak berpuasa, kita bisa lebih mudah atau tubuh, jiwa, pikiran, hati kita lebih mudah konsentrasi untuk mengerti kehendak Allah. Sekalipun mereka berpuasa, ada ketakutan yang datang, trauma masa lalu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Saudara dengar baik-baik apa yang terjadi. Selama ini, kalau bangsa ini diculik, diambil, ditawan, disuruh nyembah Baal, mereka nyembah Baal. Disuruh menyembah Sitoret, mereka menyembah Sitoret. Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Kami sudah selesai menyembah Baal, Asitoret, sudah, itu masa lalu. Kami tetap menjadi budaknya orang Filistin. Kami tetap ditindas oleh mereka. Hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami tidak mengeluh lagi. Kami berpuasa, kami mengaku kami berdosa. Samuel, tolong berdoa. Samuel menjadi nabi, menjadi perantara, menjadi hakim waktu itu antara Allah dan manusia. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini kita punya Samuel yang lebih besar, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara dengar, apapun traumamu, apapun ketakutanmu, ada Yesus yang menolong kita untuk tetap terhubung dengan Allah. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik. Bangsa ini memberi dirinya untuk dipimpin, untuk datang kepada Tuhan. Selama ini bangsa ini memiliki pimpinan yang salah, sehingga mereka mengikuti yang namanya Baal dan Asitoret. Apa yang dilakukan oleh Samuel ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak dembu yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka apa? Tuhan menjawab dia. Siapa yang dijawab? Siapa yang dijawab? Samuel. Kenapa Samuel yang dijawab? Karena dia berdoa. So dengar baik-baik, buka telingamu. Semuanya pegang telinganya seperti ini. Dengar baik-baik. Dengar. Kamu mau dijawab Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Oke, turunkan tangannya. Anak-anak, dengar baik-baik. Papa dan mamamu mendoakanmu. Tapi dengar, nggak cukup. Sudah waktunya engkau berdoa sendiri juga. Samuel ini dijawab Tuhan doanya. Padahal harusnya seluruh bangsa itu. Makanya apa yang terjadi, dengar baik-baik. Tuhan menjawab doa. Katakan, Tuhan menjawab doa. Sekali lagi, Tuhan menjawab doa. Sepanjang tahun 2025, kalau kau tidak melihat Tuhan menjawab doa, berdoalah, Tuhan mungkin ada yang salah. Supaya tahun 2026 aku melihat Tuhan menjawab doa. Betul. Doa istri saya waktu kelas 5 SD. Saudara, istri saya itu dibaptis. Kelas 6 SD, dia dibaptis di rumah, di kamar mandi, nggak ada kolam baptisan. Setelah itu, papanya seorang pendeta, mertua saya nggak kenal beliau, karena sudah almarhum. Dia berdoa, dia bilang begini, dan dia ngomong sama mamanya, "Ma, saya pengen sekali lah satu waktu bisa dibaptis di Sungai Yordan." Nah, saudara, Tuhan genapi tahun ini, dia bukan hanya dibaptis di Sungai Yordan, tapi suaminya membaptis dia. Kalau dulu bapaknya yang baptis dia, kemarin itu rededikasi baptisan. Saya juga tidak menyangka, kami tidak dalam posisi sebagai pembimbing rohani, kami peserta. Dan di dalam perjalanan itu tidak disebut bahwa akan ada baptisan. Belakangan kami tahu ada sepasang suami istri yang mau baptisan di sana, dan mereka sudah punya pendeta orang bule yang akan baptis. Sudah.
Itu saja. Tapi malam sebelum baptisan besok, 2 hari sebelumnya lah, kami diinfokan bahwa pendeta tersebut nggak bisa. Lalu pemimpin tur ini bilang apa? Kan ada abuna, ada pendeta di antara kita. Kenapa tidak minta Pak Agus saja? Ya udah, kami konseling mereka malam sebelumnya, pastikan mereka mengalami pertobatan, mengalami siapa itu Yesus Kristus yang mengampuni, yang mati bagi mereka, menebus dan memberikan jaminan keselamatan. Mereka sudah, dan apa itu baptisan, mengapa orang dibaptis, kami jelaskan pada mereka, dan akhirnya besoknya kami permandian. Dan istri saya juga dapat bonus. Itu ya. Saudara dengar baik-baik, katakan Allah menjawab doa. Saudara tahu waktu anak kami Kafa tes di satu sekolah kemarin itu, jujur saudara, saya pengen Tuhan tolonglah kami. Sebelum tes di sekolah itu, saya sudah minta informasi, besar biayanya. Besar, aduh Tuhan bagaimana caranya ini ya. Satu sisi saya sudah berpikir, kan saya pernah melayani di gereja yang mengayomi sekolah itu. Pasti ada lah, pasti ada. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya kesana, saya hubungi, nggak ada saudara. Nggak ada yang saya kenal, mateng saya ini. Saya sudah berusaha bolak-balik begini, jual muka supaya mereka lihat gitu. Nggak ada saudara. Jadi Kafa ujian di sana, orang tuanya duduk menunggu. Saya nggak duduk, saya sengaja jalan-jalan. Siapa tahu ada yang saya kenal Tuhan. Siapalah Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Itu cara saya. Saya capek saudara jalan-jalan. Ada satu ruangan di depan ruangannya Kafa itu, ujian. Ruangannya menarik, ber-AC. Saya masuk, kecil ruangannya, sekitar 1x2. Saya duduk di situ. Sebelumnya ada seorang anak lagi ujian ulang, remedial. Dia udah selesai, saya duduk di situ. Tenang. Di situ saya doa, Tuhan, saya minta ampun. Kadang-kadang saya punya cara sendiri. Dan saya pikir kalau cara itu berhasil kemarin, ini juga pasti berhasil. Ternyata tidak. Saya bilang, saya minta ampun Tuhan. Kafa anak kami milikmu. Seluruh masa depannya milikmu. Kalaupun kami harus bayar mahal, aku percaya Tuhan yang akan cukupkan. Tetapi kalau Tuhan punya cara lain untuk membuat tidak mahal, aku terbuka dengan cara Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya lama nunggu di situ, saya baca-baca. Lalu datang orang tua siswa yang lain, masuk di ruangan itu, ngadem juga. Dan kami mulai ngobrol. Dia kasih tahu bisnisnya. Kalau ditanya saya, Bapak bisnisnya apa? Saya bisnis kayu. Gitu loh. Saya sudah mau jawab, tapi dia udah tahu. Karena dari semua orang tua hanya saya yang bukan etnis Tionghoa. Di dalam ruangan itu semua Tionghoa, hanya saya yang memang kami sama-sama sipit matanya. Tapi saya lebih hitam dari mereka semua. Lalu mereka ngomong dan banyak yang non-Kristen. Kami ngobrol, tiba-tiba makasih Tuhan, saya percaya. Tuhan lebih daripada uang yang kami butuhkan, saya berdoa, Tuhan apakah anak kami akan lanjut sekolah sini atau tidak. Itu dulu. Dan saya akhirnya dapat keteguhan anak kami lanjut. Yaudah, selesai, saudara saya keluar, mau ke toilet. Waktu saya keluar mau ke toilet, tiba-tiba ada satu orang jalan, buru-buru, lari-lari. Sambil dia lari, Pak Agus, katanya. Iya Pak, halo. Dalam hatiku, siapa itu tadi? Siapa ya? Siapa gitu loh. Aduh, siapa namanya ini Bapak? Udah, saudara tahu apa yang terjadi? Otak saya buka file dari berangkas ini. Siapa ini orang? Saya coba googling di handphone saya. Ada nggak orang ini? Siapa ini ya? Gitu loh. Hanya gitu. Bagus. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Sudahlah. Udah. Sudah selesai. Tiba-tiba keluar pengumuman Kafa lulus. Lalu habis itu dikirim WA dari sekolah. Sekian pembayaran dan harus segera diselesaikan. Waduh, saya telan ludah. Ya udahlah Tuhan. Saya harus bayar. Dikasih tanggalnya. Sampai hari terakhir tanggalnya, saya baru hubungi TU sekolah. Begitu. Saya hubungi TU sekolah. Shalom Ibu, nama saya ini, saya orang tua El Kafanov. Anak kami sekolah begini. Oh ya, selamat ya Pak, anaknya sudah diterima. Tolong diselesaikan administrasinya Pak. Baik Bu, bisakah kami minta keringanan? Keringanan apa gitu loh ya. Dia nggak mau ditelepon jadi by WA. Bolehkah kami cicil selama 3 kali? Oh silakan Pak, membuat surat. Wah saya bikin surat, kirim. Waktu dikirim surat, dibalas suratnya saudara. Dan kami bersyukur suratnya dibalas.
dan balasannya sangat baik bagi kami. Sehingga mereka potong 50% dari biaya yang harus kami bayar untuk uang pangkalnya. Aduh Tuhan, terima kasih. Jadi saudara lihat apa yang terjadi. Sekali lagi kadang-kadang dengan cara kita nggak jalan. Tuhan punya cara. Amin. Terakhir, 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Inilah momen pertama kali orang Filistin dengan artileri perang yang besar, pengalaman perang yang luar biasa, jumlah pasukan yang sangat besar, dikalahkan oleh bangsa Israel. Yaitu ketika mereka sudah bertobat berbalik kepada Tuhan. Ada sebuah kebenaran yang terselip di sini yang kita bungkapkan, lihat sama-sama. Waktu Samuel mempersembahkan korban bakaran, terus bangsa Israel berperang. Jadi ada dua. Samuel mempersembahkan korban, bangsa Israel berperang melawan Filistin. Dengar baik-baik. Orang yang melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka adalah orang yang apa? Melakukan semua aktivitas hidupnya namun tetap terhubung dengan Tuhan. Karena ada orang bekerja saja, nggak perlu ada Tuhan di dalam pekerjaan. Studi saja, nggak usah ada pekerjaan di situ. No, dia lihat ini, sebuah proses yang berjalan bersamaan. Satu terhubung dengan Tuhan, satu lagi berperang. Itu yang terjadi. Sepanjang sejarah Alkitab itu Tuhan tunjukkan. Yes, semua peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan. Tapi nggak pernah sejarahnya mereka itu ongkang-ongkang kaki Tuhan berperang. No, Tuhan itu bukan babu, bukan budak. Kita punya peran, Tuhan punya peran. Itu sebabnya dengar baik-baik. Mau sekolah, mau usaha, mau pelayanan, apapun tetap terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Makanya dikatakan ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa. Apa itu dari Mispa? Tempat pengintaian, mesbah, di mana mereka berdoa, bertobat. Dengar baik-baik, kemenanganmu ditentukan oleh persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau engkau keluar dari persekutuan dengan Tuhan, maksudnya setelah bersekutu dengan Tuhan, kita itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan di Mispa, bertobat, berdoa, mengalami Tuhan, maka keluar berperang. Maka apa yang terjadi? Kita berhasil memukul kalah semua musuh kita. Katakan amin. Semua musuh tahun 2025 atau musuh sebelumnya, trauma-trauma di masa lalu selesai karena aku berjumpa dengan Tuhan di Mispa. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan menamakannya apa? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Samuel berkata seperti ini, kita deklarasi, kita tunjukkan melalui batu ini. Semua orang yang lihat batu ini akan berkata, jikalau bukan Tuhan yang menyertai kita, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan pernah menang berperang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai sehingga mereka menang berperang, dan Tuhan dimuliakan di sana sehingga orang Filistin sampai anak cucu setiap kali melihat batu itu mereka berkata, Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan berkenan, Tuhan berperang. Karena apa dikatakan ayat 13, orang Filistin itu ditundukkan dan tidak memasuki dari Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Siapapun musuh yang berusaha membuatmu tidak sampai kepada Tuhan, apapun musuh yang berusaha untuk menarikmu keluar dari rencana Allah, tangan Tuhan akan berperang melawannya. Bahkan bukan itu saja, kota-kota yang direbut oleh Filistin, hal-hal yang pernah hilang dari hidupmu oleh karena iblis berusaha menjatuhkan kita, dikembalikan Tuhan. Dikembalikan Tuhan. Beberapa bulan lalu ada konser di sini namanya Reclaim. Reclaim itu diklaim kembali. Diklaim kembali semua yang pernah hilang oleh karena kejatuhan dalam dosa diambil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya tutup dengan pernyataan tentang Samuel. Kita butuh orang-orang seperti Samuel. Amin. Kita butuh orang-orang seperti Samuel. Karena dikatakan semasa Samuel. Saudara, oleh sebab itu berilah dirimu sepanjang tahun untuk di depan. Ini belum khotbah tentang tema gereja kita untuk tahun 2026. Nanti akan ada khotbahnya di hari Minggu. Tetapi kita mau sama-sama menyelesaikan tahun 2025
dan menyelesaikan semua perjalanan dengan yang namanya Filistin. Semua ini ditutup dan kita memanggil Ebenezer supaya tahun 2026 kita tapakkan langkah kaki kita pertama dengan kemenangan bersama dengan Tuhan, dengan tangan Tuhan yang berperang bagi kita, dengan kecintaan dan hati kepada Tuhan, bukan mengeluh lagi, tapi hati yang bulat kepada Tuhan. Katakan hati yang bulat kepada Tuhan, hati yang mengakui dosa, hati yang memohon pertolongan Tuhan, hati yang mau mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan, berpuasa, berseru, Tuhan tolong kami. Saudara bangun mispa, tempat doa saudara, mesbah doa, tempat kita mengintai bersama dengan Tuhan, dan kita keluar dari sana untuk menaklukkan semua peperangan kita. Amin. Jikalau bukan Tuhan. Main musik boleh maju. Jikalau bukan Tuhan, rumah tangga, pekerjaan dan semuanya tidak akan berhasil. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan.